Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gua Erwin di episode Talk Aja Lagi. Dimana ini adalah episode kita bakal ngobrol-ngobrol aja ala talk show atau kayak podcast. Tapi gua harap informasinya bisa bermanfaat buat kalian para kaum produktif. Biasanya gua ngundang bintang tamu, nggak biasanya sih sebenarnya. Jarang-jarang gua ngundang bintang tamu, tapi seperti biasa dulu gua masih ditemani oleh Skopitro. Dan ya, sebenarnya di sini banyak banget informasi yang menarik ya. Menurut gua nih banyak banget informasi yang menarik dan majority ini informasinya yang di request oleh kalian juga via DM atau komentar atau mention ke Instagram gua. Jadi buat kalian yang belum follow, silahkan follow Instagram gua @erwin_chuy biar bisa ikut berkontribusi pada Talk Aja selanjutnya. Oke. Jadi ada beberapa informasi yang cukup menarik di sini, tapi gue akan mulai dengan info yang mungkin belum ada yang request, tapi menurut gue ini informasi yang sangat menarik karena gini, Apple di iPhone terbaru itu iPhone 12 Pro itu akan mendukung format RAW, tapi bukan video ya, foto. Format foto RAW. Ini menarik karena setahu gua HP yang pertama mendukung foto RAW itu bukan Apple, maksudnya udah ada HP Android yang sudah mendukung foto RAW, tapi gua tidak setertarik itu. Dan gua lebih tertarik pada Apple foto RAW ini. Namanya bukan foto RAW. Oke, gua akan kasih tahu aja namanya adalah Apple Pro RAW. Nah, itu kan sangat mirip dengan ProRes RAW ya. Dan kenapa gue tertarik? Karena Apple memang banyak mendevelop format-format. Jadi kalau brand Android itu banyak ngasih opsi foto RAW, tapi brand-brand tersebut ya udah sebenarnya brand yang berkecimpung di dunia perhandphonean aja. Sedangkan Apple, ini gue tertarik banget karena mereka memang membuat tipe-tipe file tersebut, tipe kompresi dan format-format RAW. Mereka udah punya ProRes RAW di video yang mantep banget. Kita juga pernah bahas di sini kalau kalian mau nonton ya, yang video overexposed bisa turun jadi video yang well exposed. Nah, di sini gue tertarik banget karena si iPhone 12 Pro itu bakal membawa Apple Pro RAW. Gue nggak tahu kualitasnya kayak gimana, tapi yang menarik adalah RAW ini, Ska. Dia benar-benar proper karena si RAW-nya ini nanti bisa dibuka di professional software. Contohnya kayak Premiere gitu bisa bukan. Semua apa gimana tuh? Premiere kan video. Oh sorry. Lightroom. Dan mungkin Photoshop RAW, karena kan Photoshop kalau kita drag foto RAW dia punya ini sendiri kan yang dia kompatibel untuk semuanya gitu maksud lo, Win? Iya, harusnya karena yang didemokan di situ dia bilang API-nya atau kayak source code-nya gitu itu bakal dibagiin ke third party software, dan gue berharap software dan gue yakin sebenarnya software kayak Lightroom atau Capture One itu nantinya bakal mendukung. Dan itu yang membuatnya menarik karena terasa proper banget. Di edit kita bisa edit pakai Lightroom gitu kan di tablet atau PC karena ini format RAW yang universal bukan yang eksklusif di device itu doang. Nah, itu info pertama dari gua. Sekarang kita masuk ke yang di request orang-orang. Pertama ada banyak banget yang mention gua ke postingan soal launching kamera cinema dari Lumix BGH1. Lo udah lihat barangnya Ska? Belum. Nah, gua kasih lihat dulu barangnya ke lo. Familiar? Oke, Zcam. Ya. Sangat mirip dengan Zcam E2 yang kita pernah review juga di situ, yang kita nyobain ProRes RAW-nya juga. Kurang lebih sangat mirip karena dia sama-sama micro four third, bentuknya kotak, dan secara form factor kurang lebih mirip banget. Cuman mungkin memang yang gua lihat dari video trailernya input output yang ditawarkan agak lebih komplit. Karena kan dia lebih modern kan, maksudnya di develop lebih baru dan ada beberapa poin penting juga sih di video iklannya. Gue sih belum lihat reviewnya, tapi video iklannya ada hal yang menarik karena tadi pertama kalau soal fisik mirip banget sama Zcam E2, tapi klaim dari iklannya yang gue tonton dia membawa advanced autofocus dengan real time detect. Nah, itu menarik karena Lumix kan cukup reputasi di autofocus kan ya. Kita sama-sama tahu lah ya. Gue sendiri juga pengguna Lumix, ada G85 di sana. Jadi ini sangat menarik, cuman gue masih skeptis. Jadi gue pengen lihat reviewnya dulu di orang luar. Tapi gini, sebenarnya kemarin yang S5 gue ngelihat videonya Kai Man Wong
itu autofokusnya kayak udah lebih bagus Lebih gitu. baik ya. Tapi kan itu full frame-nya dia. Nah, gue pengen tahu nih Micro Four Third seperti apa. apakah si Micro Four Third di kamera Cinema, Cinema ini lagi ya. bakal lebih bagus atau enggak, bakal catch up atau enggak. Nah, itu jadi pertanyaan tersendiri. Tapi nama brand Lumix menurut gue itu dari dulu memang punya reputasi tersendiri di ranah profesional video. Kalau foto sih kita nggak terlalu kayaknya kurang melambung ya nama Lumix. Tapi dari video dari zaman GH4, GH5 memang punya gebrakan yang luar biasa gitu. Mereka juga yang pertama ngetrenin 10-bit 422 and else gitu kan dan lain sebagainya. Jadi gue cukup tertarik apa yang bisa dia bawa di lini sinemanya ini. Harusnya mungkin menurut gue harusnya bisa di atas Zcam E2 yang kita bahas kemarin. Harusnya. Ekspektasi gue. Karena ini hadir lebih baru gitu kan dan juga didevelop oleh Lumix. Zcam itu launchingnya keluarnya kapan tuh Win? Di tahun kapan tuh? Gak tahu ya. Lupa gue. Bukan lupa sih, gue nggak tahu ya. Kita pas review nggak cari ini launching kapan. Tapi kayaknya dia bukan brand tua juga. Jadi gue rasa kamera itu mungkin hadir tahun ini atau sekitar akhir tahun lalu gitu. Nggak bakal terlalu jauh. Karena memang namanya baru kedengeran juga kan. Tapi ya balik lagi, gue punya ekspektasi tinggi dengan Lumix. Karena Lumix memang dari dulu di G85 ataupun G7 aja videonya tuh menawarkan ketajaman yang di atas rata-rata menurut gue. Jadi gue punya ekspektasi tinggi di sini. Lalu dia diklaim di situ dari iklannya yang gue lihat dia bakal jadi semacam live kamera atau tether kamera gitu, tethering. Dan itu identik banget dengan si Zcam sebenarnya. Karena Zcam pun seperti itu. Makanya bawa kabelan. Ya kan ada port LAN sama di sini juga ada port LAN. Dan bisa multi kamera controlling. Itu bukan hal yang wah juga karena si Zcam juga membawa itu kemarin kan ada poin tentang multi kamera controlling gua baca di boxnya. Jadi kita lihat apa yang kira-kira bakal dibawa menarik oleh si Lumix ini. Cuma sayangnya gua nggak tahu sih, tapi yang gua tonton di iklannya dan yang gua dapat dari beberapa pembahasan, gua sih belum terlalu in-depth ya cek soal si Lumix BGH1 ini, tapi kayaknya dia nggak IBIS. Nggak IBIS ya? Nggak IBIS. Kayaknya tidak ada info yang berkaitan dengan in-body image stabilization. Tapi masuk akal sebenarnya ya. Makanya di rigging segala macam juga ya. Iya, ya kan? Makanya kalau kita ngomong soal cinema kamera masuk akal aja gitu. Apalagi dia concernnya buat di rigging, bentuknya aja kotak kan yang riggingable banget gitu. Tapi ya udah, maksud gue nyari IBIS buat cari strong point dari Zcam aja. Ternyata tidak ada. Jadi let's see kira-kira bakal sebagus apa. Lalu moving lagi ke request banyak lagi, ini juga banyak banget yang mention gue ya. Mention ke postingan Canon Indonesia tentang M50 Mark II. Jadi M50 bakal ada yang kedua. Tapi tidak banyak hal yang menarik juga di sini. Malah kayaknya lebih menarik si BGH1 tadi dibandingkan M50 Mark II ini. Sorry banget nih Canon. Bukannya gue menyerang ya, tapi kayak si M50 ini memang terlihat tidak terlalu banyak improvement dibandingkan M50 sebelumnya. Gue yakin gak jauh-jauh alasannya adalah melindungi jajaran-jajaran atasnya gitu. Dan gue agak kurang interest di sini karena ya udah key point yang ditunjukkan di trailer juga bukan yang menggoyah hati gue. Beda kalau R6 R5 ya, maksudnya flagship mereka masih oke lah, masih menarik gitu. Tapi di entry levelnya ini, menurut gua improvementnya tidak terlalu banyak, tapi gue yakin kamera ini kayak kacang goreng kalau dijual karena membawa nama Canon dan memang dari segi usability, gue udah ngerasain M50 dan gue yakin M50 Mark II nggak mungkin dipakainya lebih nggak enak dari M50 gitu kan. Jadi dipakainya pasti enak dan gue yakin user banyak yang mengincar itu. Tapi key point yang mereka jual di trailernya pertama vertical video. Baru di sebelumnya belum ada yang vertical. Sebelumnya dia ada sebenarnya tapi di M6 Mark II yang jajarannya udah lebih M6 tinggi sama G7X Mark III. G7X sudah ada ya. G7X Mark III tapi keterbatasan soal overheat kan yang kalau kalian kepo kita ada reviewnya juga di sini. Jadi ini menawarkan vertical video mungkin di kamera yang lebih proper. Jadi di form factornya M50 gitu, lebih reliable. Tapi kan basi gak sih yang dijual vertical video? Soalnya udah lama banget itu udah ada gitu ini. Iya, tapi gini, dia gue tetap akan
mengapresiasi Canon karena dia punya format vertical video yang paling friendly buat diupload Di G7 di G7X Mark III. III. Mark III ya. Gue nggak tahu deh M6 Mark II tuh udah vertikal apa belum ya? Gue jadi Yang ragu. aku di G7 Win. Cuma Itu G7X gampang. Itu karena gampang kita banget memang ya. cobain gitu, itu ada dan bener-bener Instan banget ya. transfer ke HP bisa langsung upload Langsung. Instagram. Beda dengan filenya Fuji sama Sony. Mm-mm. File Fuji sama Sony di beberapa device yang kita tes, Sony itu kemarin ZV-1 gitu. Nah itu ditransfer ke HP, kalau langsung upload ke Instagram. Audionya ya? Kalau Android ya, mungkin kalau iPhone gue nggak tahu. Itu audionya hilang. Audionya, iya. Iya, audionya hilang. This codec audio not supported dan lain sebagainya, dan gue sangat apresiasi file vertical videonya Canon gitu. Tapi kayak ya udah, itu salah satu key point yang dijual di sini. Terus fitur webcam utility. Jadi bisa jadi webcam cuma pakai USB. Iya, kepake lah di masa-masa ini. Iya. Tapi ya tidak sebesar itu gitu loh. Cuman impactnya mungkin ke penjualan lo gede. Cuma untuk menggugah hati gue kurang gitu. Terus dia malah kayaknya gini, kualitas dari webcam utility-nya itu gue rasa tetap nggak akan sebanding dengan kualitas HDMI pakai capture card. Karena di video tersebut dia juga ngomong kalau pengen yang lebih bagus kualitasnya, kamera ini juga bisa stream HDMI. Jadi ada opsi tuh. Ada opsi stream lain, pakai HDMI, bisa HDMI-nya sekarang bisa clean output. Gue nggak tahu ya M50 karena gue nggak pernah cobain. Maksudnya nggak pernah cobain buat HDMI output. Tapi katanya sih di video itu dulu M50 tuh nggak bisa clean output. Ada overlay entah untuk autofocus atau menu-menu lainnya. Nah sekarang di sini udah bisa. Sama kalau kita lihat concernnya, gue rasa memang ini cuman kayak minor update aja sih buat M50, dan harganya pun nggak jauh ya. Gua baca di artikel tadi katanya sih dia bakal dijual kit sekitar $700 di luar sana. Masih kayak harga M50 ya kayaknya. M50 kan kayaknya masih di sekitar situ. Cuman yang lebih sudut pandang yang lebih menarik menurut gua adalah M50-nya jadi murah. Iya. Tapi nggak juga sih, Canon kan Tapi jahat ya. bisa discontinue nggak mungkin kali Win. Enggak sih, Canon tuh jarang discontinue. Cuma maksud gue gini, soal pricing Canon tuh Tetap ya. Stay kuat lama gitu. ya. Sorry kalau tadi gue ngomongnya pakai kata jahat. Cuma gue sebel aja. Memang Canon tuh pricingnya tuh kayak terlalu stabil. Bukan terlalu stabil sih. Kayak kamera lama aja sekarang 80D gitu harganya masih tinggi banget gitu loh. Nggak kayak Fuji yang aur-auran. XH1 kan terakhir. Iya waktu turun itu ya. Sekarang Waktu kapan XH1 tuh paling 15 juta ya. Dulu luar biasa tuh. Lagi aur-auran. Tapi gak apa-apa menurut gua. Kan buat kita-kita geng kere itu sangat membantu gitu. Oke, jadi ya itu tadi soal M50 Mark II. Silahkan kalian nilai update-nya cukup menarik atau enggak. Tapi buat gue sih ya, buat yang belum punya mungkin M50 Mark II tetap lebih menarik karena itu bisa vertical video. Mana itunya di videonya tuh si orangnya mendemokan main TikTok gue rasa. Karena dia gini-gini. Ya nggak tahu sih tapi ya. udah. Itu sedikit note aja. Kalau gue sih jujur aja kurang tertarik, tapi kalau kalian pengen silahkan request yang banyak nanti gue cobain karena views kamera Canon juga luar biasa gitu. Memang pasarnya tuh paling luar biasa. Tapi ya itu aja buat update si M50 Mark II. Sekarang kita masuk ke, ini cuma satu orang sih yang request ke gue ke Instagram, tapi produknya menarik tempat dia mention gue. Jadi ini adalah sebuah kamera dari brand Freefly dengan nama Freefly Wave. Dan ini adalah kamera pertama dari perusahaan tersebut. Karena sebelumnya yang gue tahu Freefly itu bikin semacam gimbal sama robotik. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan rigging kamera. Sebelumnya memang cukup terkenal di ranah rigging kamera si Freefly ini, dan akhirnya mereka bikin kamera pertamanya dengan nama Freefly Wave. Dan dia punya desain yang unik gitu kan, kayak apa ya, industrial banget sih, agak kotak gitu. Kalau lo inget Sigma FP mungkin, ntar gue kasih lihat tadi, gue belum searching lagi. Freefly Wave bentuknya tuh khas kamera buat slow-mo gitu, kayak keseluruhan bodinya tuh heatsink. Karena memang sebenarnya kamera ini poin utamanya adalah buat slow motion.
Jadi dia menawarkan fitur 4K bisa 420 frame per second dan 2K itu 1440 frame per second, 1440 frame per second. Sangat menarik. Dan dia shutternya sudah menggunakan global shutter kayak kamera-kamera cinema, yang berarti akan sangat terhindar dari visual artifact, terutama rolling shutter, terutama dari rolling shutter karena dia sudah menggunakan global shutter. Sebenarnya tadi gue kayak udah buka websitenya gitu, kenapa jadi hilang ya? Tapi ya itu sedikit dari catatan gue. Lalu yang menarik tadi sih di websitenya, nggak tahu nih, gue lupa buka di sini, tapi tadi di websitenya kayak dia juga punya storage gitu sekitar 2 TB kalau nggak salah. Gue nggak ngerti apakah storage-nya internal, cuman dia juga mendukung USB Type-C. Karena USB Type-C ini juga bisa dipakai buat transfer data rate kecepatan tinggi. Tapi kayaknya sih buat slow-mo yang gokil kayak tadi 4K 420 fps atau 2K 1440 fps, gue rasa sih memang lebih baik disimpan internal dulu ya. SSD internal lebih reliable gitu. Baru nanti mungkin orang backup ya udah copy pakai USB Type-C gitu. Websitenya by the way menarik, bisa gue giniin. Ini kameranya. Iya, hui. 3D ya. Iya. Jadi buat yang kepo silahkan lihat Free Fly Wave, menarik banget. Terima kasih pada yang gue lupa nama akunnya ya. Gue tadi nggak ngecek tapi gue inget dia waktu itu nyaranin buat bahas ini. Ini menarik banget sih. Dan dia menggunakan, gue udah nyebut belum sih tadi, dia menggunakan mounting Sony E-mount. Belum. Cuman mountingnya pasif. Jadi nggak ada komunikasi dengan mountingnya. Jadi nggak bisa autofocus gitu, nggak bisa ngatur aperture gitu-gitu. Tapi dia bisa buat nge-hold lensa-lensa Sony ya. Yang which is bukan cuma lensa Sony, tapi mounting E-mount sendiri itu udah banyak yang pakai, termasuk lensa-lensa third party dengan manual lens gitu. Jadi gue rasa kapabilitasnya sangat besar. Gue nggak tahu sih ini bakal dijual berapa ya, tapi ini menarik banget. Form factor-nya juga kecil loh, bisa digenggam tangan gue rasa, dan sangat riggingable, bisa di-rigging gitu maksud gue ya. Harganya $9.995. Ini nggak perlu pencet buy tadi, tapi harganya udah ada di situ. Jadi ya itu dia kamera yang sangat menarik menurut gua, dan info-info yang menarik yang kita hadirkan hari ini. Lo ada komentar soal hal-hal tadi sih kan? Nggak ada lagi. Nggak ada. Iya. Cari cepat aja lo. Dan ya udah itu aja sih. Semoga cukup menemani kalian. Semoga jadi informasi yang bermanfaat. By the way, gue juga masih harus nyeting video karena ini kita syuting malam-malam ya. Dan ya Ska, mungkin lo punya kata-kata bijak. Ingat setiap orang yang pernah ada di nggak tahu. Gue tadi mau bilang itu yang nyinggung lo, lupa, padahal kan udah berjasa gitu. Ini kasih buat konten nih bang, bahas yang flyaway. Mau itu, cuma gue kata-kata orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kita. Iya, gitu. udah itu sebenarnya. Iya sih. Kasih Harun diwakilkan. Jangan kacang lupa kulit. Yes. Gitu kan. Nah, bagus kah? Iya. Delivery yang sangat unik. Dan ya itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menemani hari Minggu kalian. Dan ya besok sudah mulai Senin, so jaga kesehatan teman-teman semua. Stay safe, stay healthy, dan jangan lupa untuk stay produktif. Sayonara. Dadah. Cut.